hiperaktif. Jadi attention deficit hyperactivity disorder. 2 sebetulnya gangguannya, gangguan perhatian dan hiperaktif. Attention deficit hyperactivity disorder disingkat dengan ADHD. Anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Anak ADHD itu anak yang mengalami gangguan emosi. Emosinya terganggu, perilakunya juga terganggu. ADHD ada nggak Bu yang sampai dewasa? Ada. Jangan dikira nggak ada. ADHD sampai usia dewasa ada. Jadi anak usia dini kemudian beralih ke sekolah dasar, kemudian SMP, SMA yang tidak selesai gangguan perhatian dan hiperaktifnya, ini akan terbawa sampai usia dewasa. Karena itu kalau ada anak usia dini yang didiagnosa ADHD, tolong selesai intervensinya di usia dini. Minimal usia sekolah dasar, selesai intervensi yang diberikan. Entah dia terapi perilaku, entah dia terapi sensori, entah terapi okupasi, untuk fokusnya itu tolong usahakan selesai. Agar ini bisa ditekan ke titik yang serendah mungkin, tidak mempengaruhi di usia dia dewasa. Karena seperti pesan saya tadi, orang usia dewasa itu kalau dia masih ada gangguan emosi, itu sulit sekali untuk kita membantu menyembuhkan. Sulit, karena sudah menjadi karakter. Itu dia. Bu bayangin aja, misal nih, ibu ini sama Besti belakang, ini berpasangan gini apa ke sini tadi? Oh ke sana. Misalkan ke belakang ke sana. Kita merasa si ibu ada gangguan emosi gitu ya. Bu, ibu konsul lah Bu ke psikolog sana, bermasalah kali ibu ini kepribadiannya, pasti nggak mau, ya kan? Yang ada makin ngamuk nggak? Kita punya pasangan hidup, misal kita udah merasa nih, udah tersiksa banget batinnya, udah suka ngomel gitu ya, nyalah-nyalahin, pendapatnya harus diikutin, kalau nggak diikutin tantrum kan gitu. Tantrumnya dewasa kan repot ya Bu ya, kalau tantrum anak-anak kan muter-muter di pasir. Kalau dewasa kan repot, nanti ngomel 1x24 jam, posting status di IG, posting status di WA, ketemu teman nggak nyapa gitu ya, nggak nyapa, cemberut lagi gitu, nggak ada senyumnya sama sekali. Belum lagi nanti kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, lanjut belajar Bu pengawas, monggo silahkan. Dapat ilmu yang luar biasa hari ini saya dilewatkan. Keren ya pengawasnya walaupun buang ini, Masya Allah, salut saya. Belum lagi ketika pendapatnya tidak di approve gitu ya, nggak diterima. Pulang ke rumah tuh dia nggak bisa tidur Bu. ADHD di usia dewasa itu pulang ke rumah dia nggak bisa tidur. Siapa tadi ya yang tidak nge-approve, nggak bisa menerima pendapat saya? Diinget tuh wajahnya sama dia. Ibu ini, misal begitu ya. Betul, ADHD di usia dewasa begitu. Akan dia inget tuh, dia bayangin tuh si ini. Nanti dia akan bermain dengan emosinya sendiri. Jengkel, marah. Gimana nih caranya? Pokoknya saya bisa menjatuhkan si ibu ini. Yang sudah ada di dalam daftar pencariannya dia tadi. Daftar pencarian sampai begitu. Gimana caranya nih gitu. Apalagi nanti kalau dia dengar kabar, misalkan di sebuah komunitas ya, ternyata pendapatnya Bu Mira, misalnya pendapat Bu Mira tuh jauh lebih dipakai sama komunitas dan dilaksanakan, ternyata berhasil. Akhirnya kan Bu Mira sih nggak dapat reward apa-apa, tapi kegiatan itu berhasil karena pendapat Bu Mira nih yang di-approve ya, yang diterima sama komunitas. Ini orang ADHD usia dewasa, dia tidak akan terima. Nggak terima nih. Cuma kayak gitu aja kok bagus, kayak gitu aja kok bisa. Itu nggak benar. Akhirnya akan dicari-cari kesalahan dari seorang Ibu Mira. Itu akan dicari-cari kesalahannya. Dari hal yang tidak terkorelasi dengan sekolah sampai hal-hal yang berhubungan dengan urusan keluarga, itu akan dicari Bun. Gimana caranya supaya si ibu ini nih tidak nyaman lah di sekolah, atau namanya jadi nggak bagus, atau misalkan nanti temenan sama Bu Winda jadi nggak betah sama Bu Mira. Jadi berbahaya ADHD ini di usia dewasa yang tidak selesai gitu. Karena gangguan emosinya tadi dan perilaku. Makanya atau begini ya, pernah nggak ngeliat orang tua yang kalau misalkan tersinggung sedikit aja itu udah main kekerasan, nonjok.
ronjok, mukul, ngancam, nendang. Pernah lihat di televisi selisihan di tikungan padahal mobilnya nggak nyerempet, cuma sekedar diklakson, langsung berhenti, marah gitu kan dengan pengendara motornya sampai dijunjing kayak gini kerah bajunya gitu ya. Ada yang sampai nonjok, sampai mukul, padahal nggak apa-apa, mobilnya pun nggak diserempet, hanya diingatkan, diklaksonin aja, tersinggung. Tuh. Akhirnya menyakiti orang lain. Tuh. Jadi ini harus tuntas ketika ada anak-anak yang ADHD, tolong agar tidak menjadi orang dewasa yang ADHD gitu. Karena tantrumnya orang dewasa itu berbeda sama tantrumnya anak usia dini, ngereoknya beda gitu. Iya. Di usia dewasa ini bisa nyambung ke orang NPD? Bisa. Nanti dia bisa sampai mengganggu kepribadian. NPD itu juga kalau misalkan tidak segera teratasi, maksudnya tidak segera diberikan intervensi begitu ya, dan dia tidak punya tekad untuk mengubah dirinya, itu nanti dia bisa menjadi sumber masalah dalam keluarga. Sumber masalah dia dalam keluarga nantinya. Kasiannya kalau dia punya anak, dia punya suami, atau seorang laki-laki NPD punya istri, dia akan bermasalah nanti. Bermasalah dengan anak, bermasalah dengan mertua, dengan pasangan. Kasian. Kalau NPD-nya semakin berat, dia bisa menjadi sumber orang lain bunuh diri karena depresi dengan perlakuan si NPD tadi. Gitu. Karena gangguan kepribadian itu tidak terlihat. Kadang udah ada gejalanya, kita orang dekat yang merasakan, tapi si orang tuh nggak mau berobat karena dia ngerasa nyaman-nyaman aja, aku baik-baik saja, gitu. Aku nggak sakit, gitu. Justru nanti yang berobat, yang konsul ke psikolog itu adalah korban-korbannya yang stres ngadepin perilaku dia. Nah, anak ADHD itu kesulitan melakukan konsentrasi atau mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama. Fokusnya tuh pendek, nggak sampai 5 menit udah bergerak. Diberikan kegiatan, aktivitas, seragam main, nggak sampai 5 menit udah bergerak lagi, nggak selesai. Adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam. Jadi gerakannya berlebihan. Duduk itu pun nggak bisa diam, Bu. Geser kanan, miring kiri, nanti jongkok diintip lagi di bawah kolongnya, nanti pindahlah duduk ke lantai, nanti kursinya dijungkat-jungkit gitu. Jadi dia sulit untuk diam. Kemudian perilakunya impulsif, kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Bayangin kalau sampai dewasa dia berkehendak semau-maunya dia, kayak gimana kan gitu. Pasti dia akan jadi individu yang bermasalah. Gangguan perhatian misalnya ditandai dengan perilakunya melamun. Bisa ngelamun gak jelas gitu, apa yang dia lamunin di kelas. Di sini berdoa, di sini membaca apa, di sana temannya bermain apa, atau ada orang temannya yang bernyanyi, dia cuma ngelamun aja. Kemudian mudah lupa. Dan bahasa sederhananya itu sembrono, sembarangan Bun dengan barang-barangnya. Anak yang dengan gangguan perhatian, bahkan dia lupa hari ini ke sekolah bawa tas atau enggak. Pulang-pulang dia enggak bawa tas. Bawa tas, tapi dia lupa juga isinya apa. Berangkatnya ada Tupperware, ada sendok, ada botol, pulang-pulangnya kosong. Tadi dia pakai sandal, pulang bisa pakai sandal yang lain. Atau mungkin dia lupa kalau dia pakai alas kaki. Masjid dia, sholat maghrib, pulang dia nggak pakai sandal. Sandalnya mana? Nggak tahu. Dia nggak ingat kalau dia tadi perginya pakai sandal. Tapi beda cerita ya, kalau pergi pakai swallow, pulangnya pakai homepad, itu lah beda cerita. Itu faktor kesengajaan. Dia tuh cuek banget dengan lingkungan sekitarnya. Gagal dalam penyelesaian tugas atau menghindari tugas berat. Kalau ada tugas yang berat tuh dihindari sama dia. Anak yang gangguan pemusatan ini nggak akan dikerjakan sama dia. Tidak ada minat sama sekali. Nah, bayangin kalau sampai usia dewasa,
Dia akan menghindari tugas berat, nggak bisa. ADHD dewasa jadi guru, suruh bikin RPP, disuruhlah guru yang lain. Kamu aja yang bikin, kamu aja yang bikin. Alasannya nanti gini, yang muda-muda aja, gitu ya. Yang muda-muda aja, padahal yang senior itu adalah contoh, role model gitu kan, harusnya ngajarin. Nanti diserahin. Menghindari tugas berat dan gagal dalam penyelesaian tugas. Nanti dicolek ya, kalau ada temennya, RPP gak selesai ya, asesmen gak selesai ya, jangan ganggu perhatian dong gitu. Selesai ya gitu. Jadi perhatikan anak-anak itu, ini bisa jadi indikator ya dalam screening. Gagal dalam penyelesaian tugas, menghindari tugas berat, itu indikator. Sering melamun, mudah lupa, sembrono dengan barang-barang pribadi, itu jadi indikator saat observasi. Kalau hiperaktifnya gimana? Ini terkait kan dua hal yang berbeda ya, gangguan perhatian dan hiperaktif. Hiperaktif gimana? Ditandai dengan perilakunya tuh gelisah. Anak itu nggak bisa diem, tapi nggak bisa diem tuh gelisah, Bun. Berdiri dari duduk, sulit diem, susah mengendalikan diri. Baru baris rapi, antri ya sebelum ambil air wudhu. Ini habislah rombongan yang di depan dia didorong sama dia sampai jatuh semua. Kalau enggak dia lari ke kanan masuk barisan, lari ke kiri masuk barisan lagi, memporak-porandakan barisan. Bicaranya berlebihan. Bicara berlebihan itu apa? Ngomong terus tanpa makna. Tanpa makna. Jadi ngomong berlebihan itu tanpa makna dia. Aku punya mobil warna merah. Mobil warna merahku itu belinya di pasar. Aku tadi itu habis mandi. Aku tadi itu makan. Ibu guru ini. Jadi nggak beraturan berbicaranya. Berbicaranya berlebihan dan tidak beraturan. Memanjat tidak pada tempat dan waktunya. Ketemu benda tuh teralis kayak ini bisa dipanjat sama dia. Ini yang bolong-bolong kecil-kecil ini bisa dipanjat sama anak ADHD. Karena dia anak ADHD itu suka memanjat, tidak pada tempat dan waktunya. Makanya nanti kita setting ruangan, saya ajarin setting ruangan kalau mau observasi. Termasuk di dalamnya harus ada rak yang kotak-kotak gitu. Karena anak ADHD kalau masuk ruangan ngeliat yang kotak-kotak gitu pasti dipanjat sama dia. Minimal dia pegang-pegang, sentuh-sentuh dulu. Terus dia naikkan kaki satu. Suka memanjat ya dan tidak pada waktunya. Kemudian suka berlari-lari. Muter aja kayak orang tawaf kayak gitu. Berarti dibalik lagi ke sana. Impulsivitas diantaranya dapat dilihat dari perilaku sebagai berikut: menjawab sebelum pertanyaan selesai. Bu guru nanya, belum selesai dia udah jawab aja gitu. Bu guru tanya lagi, kalimat bu guru belum selesai dia udah jawab. Kesulitan dalam hal menunggu giliran, itu tadi saya contohin, susah menunggu giliran. Anak ADHD nggak bisa disuruh nunggu giliran. Dan suka mengganggu orang lain. Ganggu orang lainnya, kata kuncinya, anak ADHD itu mengganggunya menyakiti, Bunda. Menyakiti. Melempar, mukul, ninju, tendang, merusak, merobek. Jadi beda cerita kalau misalkan yang usil-usil, yang cuma narikin rambutnya dikepang, tarik twing gitu. Nanti sambil jalan tarik lagi temannya twing, saking usilnya gitu. Itu berbeda. Di sini dia mengganggunya ini adalah menyakiti. Kata mengganggu itu konteksnya menyakiti teman. Jadi kalau mukul tuh nggak ada dia mukul pura-pura, ini nggak ada. Mukulnya bener-bener gitu sampai kayak gitu. Tendang beneran sama dia, robek. Nanti bawa spidol, bawa pensil, coretin mejanya, coretin lembar kerja temannya. Perilakunya seperti itu. Bayang Bu, kalau ibu tidak melakukan, ibu hanya membagi formulir di awal orang tua bayar, beli formulir, kembali ke sekolah, ibu ketemu anak yang seperti ini 5 di kelas. Udah langsung istighfar terus ibu gurunya setiap hari. Dapat 5 di kelas. Baru sebulan ngajar, besoknya ibunya yang konsultasi, konseling stres. Nah, ini hiperaktivitas. Kalau ADHD, dia 2, Bu. Udah gangguan pemusatan gangguan perhatian,
hiperaktivitas lagi, impulsif lagi. Tapi ada anak yang gangguan perhatian saja tapi tidak hiperaktivitas. Ada yang hanya gangguan perhatian saja tapi dia tidak di sini. Ininya nggak muncul. Tapi ada yang dua-duanya, gangguan perhatian dan hiperaktivitas, yaitu ADHD. Jadi ada yang cuma gangguan perhatian saja tapi dia tidak hiperaktif. Cuman nggak bisa gagal menyelesaikan tugas, menghindari tugas berat, mudah lupa, sembrono sama barang, tapi dia tidak hiperaktif, nggak menyakiti teman, nggak suka berlari keliling-keliling kayak gitu. Dia tidak suka menjawab sebelum pertanyaan selesai gitu ya. Dia nggak manjat-manjat benda atau manjat-manjat pada tempat dan waktunya tuh nggak, dia nggak melakukan itu. Dia hanya bagi ini saja. Ada. Tapi ada yang ganda, dua-duanya ada pada diri dia. Itu yang disebut dengan AD. Kalau hanya gangguan perhatian saja, dia yang AD aja nih. Attention deficit aja. Tidak ke hyperactivity-nya. Jadi tidak semua anak gangguan perhatian itu akan hiperaktif, maksud saya seperti itu. Tapi ada juga anak yang gangguan perhatian plus hiperaktif, bonusnya hiperaktif. Ada juga yang tanpa bonus, artinya cuma gangguan perhatian saja, hiperaktifnya tidak. Ada yang seperti itu. Ada yang dibonusin dengan hiperaktif. Jadi kita harus bisa mengobservasi itu di awal. Harus bisa. Nah Ibu, kalau kita udah ketemu anak gangguan perhatian, jangan pernah dikasih gadget. Anak gangguan perhatian itu mau di terapi okupasi, di terapi bicara, terapi sensori integrasi, kalau masih main handphone, masih terpapar screen, sulit untuk berhasil proses terapinya. Berhasil dalam artian ada perubahan perilaku begitu ya. Untuk ada perubahan perilaku itu agak sedikit sulit. Kita perhatikan ini. Jadi attention deficit dan hyperactivity disorder atau ADHD itu adalah anaknya tuh mudah terganggu. Kata kuncinya itu. Mudah terganggu, terlalu aktif nih kata kunci ya. Dan impulsif dalam perilaku mereka. 3 itu. Gejalanya apa? Sulit untuk perhatian atau sulit untuk fokus. Kemudian sulit mengikuti petunjuk. Nah, ambil bola merah dalam keranjang kuning atau ambil bola merah, lari masukkan dalam keranjang hijau. Sulit pun memahami itu. Yang ada bolanya diampur-ampur sama dia kayak gitu. Suruh ngambil 1, diambil berapa kayak gitu. Sulit menyelesaikan pekerjaan, nggak tuntas menyelesaikan tugas. Pemalu atau menarik diri dari lingkungan. Ini yang dia tidak ada hiperaktifnya ya, tidak ada hiperaktifnya. Mudah terbagi perhatiannya, terlihat tidak rapi atau ceroboh. Nggak rapi berpakaian, nggak rapi dalam menyusun benda-benda pribadinya. Lamban dalam memproses informasi. Lambat banget memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, ini bisa diobservasi. Jadi nanti kalau membuat indikator, ini dulu. Baru ini. Jadi ibu akan bisa melihat, oh dia cuman gangguan perhatian saja, nggak ada hiperaktif. Oh kalau semua ini muncul, oh berarti gangguan perhatian dan hiperaktif nih anak, gitu. Jadi ibu bisa membedakan. Silakan nanti di blog untuk mengenali warnanya seperti apa. Sulit perhatian, mudah gelisah, gampang banget gelisah, nggak bisa diem. Impulsif dalam berbicara atau bertindak tadi ya, suka menjawab sebelum pertanyaan bu guru selesai gitu. Terlalu banyak berbicara, sulit menunggu giliran, suka menyela. Dan mudah marah. Mudah marah. Anak ini ADHD yang hiperaktivitas ini gampang marah bu. Gampang banget marahnya. Kesenggol dikit aja udah tersinggung dia. Udah bisa main tonjok. Anak ini kalau semakin kena screen time, apalagi sampai nonton
game-game, main game yang kekerasan, kan ada game kekerasan tuh, yang tinju-tinju, berantem, perang-perangan, wah akan makin jadi bun. Imajinasi dia itu akan semakin berkembang, karena nanti dia bisa menjadi tuh ngelempar kursi itu dilempar ke temannya. Kalau itu berbahaya sekali kan, kepalanya bisa berdarah, bisa patah tulang temannya. Tapi bagi dia itu hal yang biasa, hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena dia terbiasa nonton game kekerasan yang ada di gadget. Pernah nggak lihat di gadget itu kalau main, musuhnya lari kayak gini kan, dilempar keluar darah dari kepalanya, pingsan, terus bangun lagi kan, nanti dapat koin yang tadinya berdarah langsung sembuh total gitu. Dilempar pakai balok kayu, keluar darahnya, tapi habis itu masih lari lagi. Ketika dia nonton kayak itu, dia berasumsi, dia mempersepsikan bahwa dipukul itu nggak apa-apa, berdarah nggak apa-apa, aku nggak minta maaf, nanti kan sembuh kok, nanti hilang kok darahnya, seperti yang ada di game yang ada di gadgetnya. Jadi tolong, kalau ibu ketemu anak begini, hindari tontonan permainan seperti itu. Dan kita sendiri kalau punya anak, batasi, kalau bisa sama sekali tidak. Beranilah berkata tidak untuk tontonan seperti itu. Ada nggak kekuatannya pada anak ADHD? Kekuatannya pada anak ADHD ada kekuatannya. Dia bisa dibangun jadi anak yang kreatif, anak-anak yang gangguan pemusatan, gangguan perhatian tadi. Dia bisa menjadi anak yang cerdas, bisa menjadi anak yang pandai menyelesaikan masalah dan tekun. Dengan catatan kita membantu dia untuk menekan serendah mungkin gejala-gejala yang muncul. Yang tadi dia menyelesaikan tugas akademik, terus yang dia menghindari tugas-tugas berat, nah itu harus kita bantu untuk menekan agar itu tidak muncul. Dia akan bisa menjadi anak yang pandai menyelesaikan masalah. Dia bisa jadi anak yang cerdas, bisa jadi anak yang kreatif, bahkan tekun. Tapi harus kita orang dewasa yang memfasilitasi itu. Artinya anak dengan gangguan perhatian bisa disembuhkan? Bisa, karena dia bisa memiliki kekuatan ini. Anak ADHD dengan hiperaktif tadi, apakah selamanya kan seperti itu? Tidak. Kalau kita bisa mengarahkan, kita bisa memfasilitasi, kita bisa memberikan intervensi dan terapi yang tepat untuk anak itu, energi dia yang berlebih itu bisa menjadikan dia seseorang yang energik. Energi gak punya lelah untuk melakukan aktivitas positif. Di usia dewasanya, saat berkegiatan totalitas dia bun, masuk ke panitiaan totalitas, jadi koordinator lapangan, oke. Karena dia memang punya energi yang berlebih. Bersemangat mencoba hal yang baru, dia akan semangat dengan hal-hal yang baru. Aktivitas baru, mau belajar. Pekerja keras dan tekun. Ini potensi kekuatan pada anak ADHD. Tapi kembali lagi dengan catatan kita orang dewasa yang harus memfasilitasi, mengubah kelemahan dia tadi menjadi kekuatan. Caranya dengan apa? Dengan terapi perilakunya, intervensi yang tepat di lingkungan keluarga gitu. Makanya kalau ketemu anak kayak gini, orang tuanya harus kooperatif, harus satu visi satu misi dengan satuan pendidikan, nggak boleh berbeda. Kiat mengembangkan keterampilan sehari-hari, usahakan konsisten dalam bertindak. Harus konsisten, kalau nggak konsisten nggak bisa tercapai ini. Gunakan jadwal pengingat harian, tinjau strategi yang bekerja, dan artinya tinjau strategi yang dikerjakan oleh kita, orang tua dan anak. Strateginya bagaimana untuk bisa mengubah perilakunya. Kemudian berikan waktu dan harus sabar. Sabarnya huruf besar semua. Ngadepin anak kayak gini harus sabar. Tapi sabarnya bukan berarti tanpa arah, harus ada arahnya. Bulan pertama nih, apa yang mau kita perbaiki dari perilaku dia? Perbaiki apanya dulu nih? Oh, sikap mudah tersinggungnya, mudah marah sama teman, ini dulu kita perbaiki. Atau enggak, perilaku yang sulit menunggu giliran, ini dulu target kita perbaiki. Jadi ada targetnya yang akan diperbaiki pada anak itu. Kita nggak akan bisa mengubah semua, tapi satu persatu yang harus kita ubah dari anak itu. Nah, kita harus membantu ini sejak usia dini. Kalau nggak dari usia dini, kasihan nantinya. Ini kelemahan anak-anak ADHD tadi.
Kelemahannya sulit mengubah rutinitas dikarenakan takut. Nanti ketika ibu akan membantu dia memiliki kekuatan, ibu akan ketemu dengan kendala ini. Dia sulit mengubah rutinitas dia karena ada rasa takut nggak bisa. Yang pertama takut nggak bisa, nggak mau mencoba. Mungkin memiliki permasalahan dengan waktu, mungkin ada masalah dengan waktu. Ketika dia mengerjakan sesuatu itu lamban, lingkungan udah nggak sabar. Gitu aja nggak bisa, lemot banget, lelet banget, sini ibu aja, sini mama aja. Akhirnya dia bermasalah dengan waktu, dia merasa tidak dihargai. Takut mengekspresikan perasaan, ada rasa takut untuk mengekspresikan perasaan dia, mau ngomong nggak bisa, mau ngomong mama tolong dibantu. Dia ada rasa itu, kemudian tidak dapat santai karena kecemasan. Apalagi kalau sistemnya sanksi di kelas, yang nggak selesai nulisnya nggak istirahat ya, nah udah deh. Anak-anak gangguan perhatian itu kecemasannya langsung tinggi. Ibu tidak memunculkan kekuatan, justru ibu sedang memperdalam kelemahan dia, memperkuat kelemahan dia. Yang nggak selesai nggak istirahat, yang makannya nggak rapi, yang makannya berhamburan, nggak makan sama teman-teman, makan sendiri. Teman-teman makannya di luar, di halaman sekolah misal, begitu dikucilkan dia. Akhirnya muncullah kecemasan, nggak bisa santai. Terlihat depresi dan tidak memiliki motivasi. Itu kelemahannya anak-anak gangguan perhatian. Nggak punya motivasi dia, lemah sekali motivasinya. Sementara yang hiperaktif tadi, kelemahannya sulit terkoneksi dengan orang lain. Sulit banget dia untuk terkoneksi atau berhubungan dengan orang lain. Main bareng itu susah. Diskusi, mengerjakan tugas kelompok, tugas kerjasama itu sulit sekali. Karena anak ADHD itu tadi kan, suka lari-larian, ngomongnya cepet gitu, ganggu temen. Kefrustasian yang menyebabkan marah. Nggak bisa mencoba atau melaksanakan tugas atau dalam aktivitas tertentu, misal meronce nih, nggak bisa, udah langsung marah dia, udah langsung frustasi, udah langsung marah, kadang dilempar, langsung nggak mau ngerjain, nggak bisa, mau, gitu. Sulit bekerja sama, mungkin memiliki kesulitan belajar, bisa terjadi anak hiperaktif itu mengalami kesulitan belajar, karena kontrol emosinya tadi bun. Dia nggak bisa duduk tenang. Ketika dia udah terganggu, dia udah marah, udah kesel sama temennya, itu bisa lama banget sampai pulang sekolah masih marah-marah, kadang sampai kayak gitu. Bisa seperti itu. Bisa teriak, atau bisa dia nggak teriak, cuma gitu, ngeliat temennya udah kayak mau nonjok aja gitu. Bisa sampai seperti itu. Terlihat depresi dan tidak termotivasi. Ini adalah kelemahan anak hiperaktif. Sulit sekali untuk dia bisa ceria, bahagia gitu. Susah banget. Makanya saya tuh suka sedih ya ketika ketemu anak usia dini yang secara fisik kemudian bahasa tubuhnya tuh tidak bahagia. Anak usia dini itu kan kalau disapa tuh kan seneng ya. Ya kan, terus banyak ngobrol, ya kakak dari mana tadi gitu. Hari ini ngapain aja. Ada anak usia dini tuh yang diem dan kadang dia cemberut dengan muka juteknya begitu ya kepada orang lain. Itu saya suka sedih lihat anak-anak seperti itu. Bagaimana pengasuhan orang tuanya sampai anak seusia ini memunculkan wajah yang sangat-sangat tidak bersahabat dengan lingkungan. Kadang saya itu sedih bun, berpikir bagaimana pengasuhan orang tuanya ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja. Orang dewasa begini, saya punya partner kerja tuh sampai ngomong sama saya, Bu, ibu nggak bisa marah katanya. Ya bisa lah, masa saya nggak bisa marah? Setiap manusia kan punya emosi marah, saya gitu. Tapi ibu, perlakuan dia tuh udah luar biasa sekali sama ibu. Ya nggak apa-apa, saya bilang begitu. Tapi Bu, jadi yang marah ini justru staf saya, Bu. Yang marah dan emosi ini justru staf saya. Ibu tuh dikatain begini loh, Bu, di depan forum loh, Bu. Bahasanya tuh nggak bagus, menghujat ibu begini begitu. Saya bilang ke staf saya kalau ada orang seperti itu, saya tidak membenci manusianya. Justru saya kasihan. Saya kasihan dengan orang-orang seperti itu. Kasihannya kenapa? Apa sih yang terjadi dalam hidup kamu sepanjang usiamu sampai 40 tahun?
sampai di usia 40 tahun kamu masih memiliki karakter seperti itu. Saya kalau ada orang begitu justru mikirnya ke sana. Apa sih yang terjadi sama hidup kamu sampai di usia 40 tahun kamu masih memiliki karakter seperti ini gitu. Apa yang terjadi sama hidupmu? Saya berpikirnya justru ke sana. Jadi ketika ada orang-orang seperti itu tidak akan menguras energi positif saya. Saya justru berpikirnya ke sana. Apa yang terjadi sama kamu? Bahkan ketemu orang yang karakter dia itu karena udah bertahun-tahun ya Bu, saya ketemu dan berteman dengan orang begini, saya sudah bisa menyimpulkan ini NPD-nya kok gak sembuh-sembuh sampai usia begini. Semoga ada deh suatu ketika keajaiban yang mengubah diri dia ya, menyembuhkan NPD-nya. Meskipun teman-teman saya sesama orang-orang psikologi selalu berkata, NPD itu gak bisa sembuh. Sembuhnya kapan? Ketika dipanggil Tuhan, kata mereka. Sampai kayak gitu. Apalagi yang sudah tingkat parah banget, tunggu dipanggil Tuhan, katanya gitu. Enggak lah, suatu ketika pasti bisa. Tapi entah dengan cara apa, Tuhan itu memberikan hidayahnya. Meskipun dari antara 100 itu mungkin ada 1 gitu ya. Jadi ketika ada orang seperti itu, saya berasumsinya begitu Bu. Apalagi anak-anak, ini sedih banget saya lihat anak usia dini yang wajahnya tuh jutek, terus wajahnya tuh yang penuh memancarkan ketidakbahagiaan. Saya bertanya bagaimana pengasuhan di rumahnya? Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdekatnya?